Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Itawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, kali ini kami akan memberikan sebuah cerita sedikit perjalanan kami mulai dari awal dulu. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula yang ingin tahu, tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya, mohon dukungan dan bantuannya. Bagi yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Itawa, agar kedepannya dapat selalu mengetahui informasi terbaru dari channel kami Samudra Itawa. Mungkin ini sedikit pesan dari kami. Kalau kita masih muda, teman-teman semuanya, kalau kita masih muda, gunakan waktu muda Anda semuanya. Jadi gunakan waktu muda Anda semuanya dengan berfungsi, dengan baik. Jangan disia-siakan. Karena apa? Kalau kita mengawali masih muda, insya Allah nanti kita bisa menemui sebuah kesuksesan itu nanti masih muda. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula-pemula, yang masih muda-muda, kami ingatkan benar-benar, bila Anda sekarang usia masih 18-19 tahun, mulailah untuk beternak setidaknya. Karena apa? Dalam dunia peternakan itu sangat penting sekali. Jadi sangat penting sekali. Jadi contohnya di dalam dunia peternakan kambing PE ini. Jadi kalau Anda umur 18, 19, 20 tahun, Anda bisa memulai secepat mungkin, memulai untuk mengembangkan dunia peternakan. Nanti kalau sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, insya Allah Anda akan bisa menemui sebuah kesuksesan. Bila Anda benar-benar berjalan dengan baik, dengan benar. Contohnya gimana? Mungkin Anda semua masih bingung. Jadi kalau kita masih muda, usahakan mulai untuk beternak, membeli kambing setidaknya 1 ekor atau 2 ekor. Ingat, setidaknya membeli kambing 1 ekor atau 2 ekor. Nah, caranya gimana? Ukur kemampuan Anda semuanya. Bila Anda mungkin mempunyai modal cuma 2 juta, belikan kambing diri 1 ekor. Jadi kalau kita mempunyai modal cuma 2 juta, ini khusus buat teman-teman kita semuanya yang masih muda-muda, yang masih pemula. Kalau kita mempunyai modal 2 juta atau 3 juta, belikan 1 ekor kambing diri atau darah yang seukuran dengan harga 2 atau 3 juta. Nanti kita rawat yang baik, yang bagus, yang benar. Otomatis nanti kalau sudah berjalan 1 tahun, kambing yang kita beli tadi setidaknya sudah bunting ataupun sudah melahirkan. Ya apa tidak? Jadi kalau kita membeli kambing diri atau darah, dirawat 1 tahun, setidaknya sudah mulai bunting ataupun sudah melahirkan. Taruhlah anaknya 1 ekor. Kalau melahirkan 1 tahun pertama bisa melahirkan 1 ekor. Otomatis tahun kedua kita sudah memiliki 2 ekor kambing, induk sama anak. Nanti kita kembangkan, kita rawat lagi, kita kawinkan, nanti beranak lagi, tahun ketiga sudah beranak. Lah anaknya yang tahun kedua tadi, anak yang pertama, otomatis 1 tahun lagi sudah besar teman-teman semuanya, sudah besar. Jadi tahun ketiga induknya sudah beranak lagi, otomatis sudah menambah berapa ekor? Berarti sudah menambah 1 ekor, taruh beranak 1 ekor. Jadi sudah jadi 3 ekor. Cuman yang 1 induk, yang 1 cempe, yang 1 sudah darah. Kalau betina, kalau jantan sudah jemoko. Jadi sudah punya 3 ekor. Itu dalam kurun waktu 3 tahun. Ini saya anggap paling lambat. Jadi saya anggap paling lambat dan istilahnya tidak terburu-buru.
Jadi sudah berjalan 3 tahun kita memiliki 3 ekor betina, 3 ekor kambing. Dan seterusnya terus berjalan begitu. Kita mungkin bisa sinambi kerja lain. Mungkin kerja apa terserah, tapi yang jelas kita sudah memiliki modal. Jadi itu cara yang paling simpel dan yang paling mudah untuk kelas pemula, untuk teman-teman kita semuanya yang masih muda-muda. Kenapa saya memberikan saran seperti itu? Karena kalau kita masih muda, kalau kita masih pemula untuk terjun sebuah usaha ataupun sebuah pekerjaan apapun itu, jangan pertama-tama memikirkan keuntungan. Jadi kalau kita masih pemula, itu pertama-tama jangan memikirkan keuntungan, harus dicatat. Dan jangan memikirkan kesenangan. Karena apa? Dua-duanya ini, keuntungan dan kesenangan, kalau Anda semuanya masih pemula, aku yakin Anda semua pasti bingung, pasti belum mampu. Karena apa? Karena masih belum mempunyai sebuah pondasi, belum mempunyai sebuah ilmu, belum mempunyai sebuah pengalaman. Itu harus dicatat benar-benar. Terus apa yang harus dipikirkan, Made? Yang Anda pikirkan untuk kelas pemula itu cukup yang simple, yang sederhana, yang mungkin Anda bisa mampu. Contoh, Anda misal masih muda, masih pemula, ingin beternak. Anda mempunyai modal 2 juta. Belikan kambing dengan seukuran 2 juta. Mana yang kambing seukuran harga 2 juta itu dibeli. Jangan mencari, jangan memilih, jangan memilah-milah. Anda pusing sendiri nanti. Karena apa? Untuk seukuran kambing dengan harga 2 juta itu sudah ada kelasnya masing-masing. Jadi semakin Anda terus memilih, Anda semakin tambah bingung. Anda semakin tambah pusing. Ujung-ujungnya mungkin modal Anda sudah berkurang. Karena apa? Anda belum dapat kambing. Karena itu tadi, memilih itu. Sedangkan memilih itu pun pasti kita mengeluarkan biaya. Jadi belikan kambing yang sekelas, yang seukuran dengan harga modal Anda. Contoh modal 2 juta, belikan kambing yang dengan harga 2 jutaan. Yang mana? Harus cepat-cepat dibelikan. Jangan diambil pusing, jangan diambil bingung. Lah, soalnya apa? Itu buat saya tidak penting. Karena kalau kita masih pemula membeli kambing dengan harga taruhlah minim 2 juta, kita memilah kita yang kita senangi, aku yakin belum bisa mendapatkan. Karena apa? Mungkin jangkauan atau pengalaman mungkin atau ilmu kita belum mampu. Jadi itu alternatif yang paling simpel. Kita membeli kambing sekelas harga 2 juta itu dapat yang mana, yang gimana, itu kita mungkin secepatnya kita belikan. Jangan lama-lama. Nah, setelah kita sudah membeli kambing dengan harga mungkin 2 juta atau 3 juta, itu baru Anda boleh pusing. Kenapa kok malah pusing, Made? Padahal sudah dapat kambing. Lah, rata-rata kelas pemula kalau kita sudah mendapatkan kambing, membeli kambing, malah kadang-kadang dianggap santai. Tapi tidak, teman-teman semuanya. Justru untuk kelas pemula, yang paling bingung, yang paling pusing itu adalah setelah kita membeli kambing. Jadi kenapa kok bingung? Karena kelas pemula aku yakin masih bingung untuk merawat kambing. Masih bingung cara gimana kambing bisa gemuk, bisa bagus. Masih bingung caranya gimana nanti kambing agar kelihatan bagus, terus bisa beranak, nanti bisa laku mahal. Itu pasti bingung. Jadi kalau cuma memilih atau membeli kambing itu sangat mudah, teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau kita sudah membeli kambing, baru kita
boleh bingung. Kita harus benar-benar rawat yang bagus kambing kita itu tadi. Walaupun dengan modal minim, walaupun dengan kambing spek biasa, tapi kita harus punya keyakinan kalau kambing ini saya rawat dengan baik dan benar dan bagus, nanti hasilnya bisa bagus, untungnya bisa banyak. Nah, itulah yang harus ditanamkan di hati kita, di otak kita. Caranya gimana? Kalau kita tidak mengerti, kita harus belajar ke teman-teman yang sudah pandai merawat kambing. Jadi kita cukup belajar cara merawat kambing yang benar, yang bisa gemuk, yang bisa kelihatan bagus, agar nanti harga jualnya bisa lebih tinggi. Itu yang sangat penting sekali. Jadi hal pertama yang benar-benar Anda lakukan adalah gimana cara Anda semuanya bisa merawat kambing, ngasih makan kambing, kambing Anda kelihatan bersih, kelihatan gemuk, kelihatan bagus. Itu yang paling benar-benar diutamakan. Jadi tidak perlu memikirkan kambing mahal, tidak perlu memikirkan kambing bagus. Yang paling penting itu adalah gimana cara Anda merawat kambing dengan benar dan bagus. Itu yang paling terpenting. Karena apa? Kalau Anda semuanya masih kelas pemula, terus Anda membeli kambing bagus, untuk apa? Anda kelas pemula, Anda membeli kambing mahal, fungsinya untuk apa? Itu harus benar-benar difikirkan. Kecuali Anda sudah ahli merawat kambing, Anda sudah pintar pemasaran, itu tidak apa-apa. Anda membeli kambing mahal, Anda membeli kambing bagus. Karena apa? Kalau kita membeli kambing bagus, kalau kita pandai merawat kambing, otomatis tidak mungkin kambing Anda jadi rusak. Dan kalau Anda pandai pemasaran, tidak mungkin Anda membeli kambing mahal jadi rugi. Tidak mungkin. Tapi kalau Anda semuanya masih kelas pemula, masih belum mengetahui, langsung membeli kambing mahal, langsung membeli kambing bagus, padahal belum menguasai perawatan, cara merawat kambing gimana belum tahu, cara pemasaran gimana belum paham, terus hasilnya gimana nanti? Pasti Anda semuanya pasti bingung. Itu yang paling banyak sekali yang dipraktekkan teman-teman kita semuanya yang masih pemula. Jadi kenapa terus terang selama ini kami selalu istilahnya tidak bosan-bosan mengingatkan ke teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang baru awal-awal terjun dalam dunia peternakan, khususnya kambing PE ini. Karena semakin Anda semuanya kelas pemula terjun dalam beternak kambing PE ini mengalami kegagalan, mengalami kesalahan mencapai mungkin 80%, aku pastikan saya sendiri pun nanti juga bingung, saya sendiri pun nanti juga susah. Karena itu nanti dampaknya sangat kurang bagus. Semuanya bisa kena dampaknya. Tapi kalau nanti kelas pemula itu yang terjun dalam beternak kambing PE ini semakin bagus prospeknya, maksudnya perjalanannya, angka keberhasilannya mencapai 70% minimal, aku pastikan nanti dalam dunia peternakan ini, dunia kambing PE ini bisa sangat panjang sekali untuk prospeknya. Jadi kami memang benar-benar tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda semuanya, teman-teman semuanya yang masih kelas pemula. Jadi tempatkan posisi Anda dengan tepat. Kalau Anda semuanya memang masih kelas pemula, tempatkan di posisi dasar. Jadi belajarlah cara merawat kambing dulu. Nanti kalau sudah pandai merawat kambing, baru belajar caranya gimana kita agar kambing Anda semuanya bisa bunting, bisa beranak. Gimana caranya nanti merawat cempe yang bisa bagus, gemuk-gemuk. Jadi walaupun Anda dengan modal minim, modal 2 juta, 3 juta, barang dengan spek kurang bagus, tapi kalau Anda permak menjadi bagus, kalau Anda rawat menjadi bagus,
anaknya pun bisa bagus, otomatis Anda pasti nanti menemukan sebuah keuntungan yang besar dengan keberhasilan Anda merawat kambing dengan benar, dengan bagus. Itu aku yakin. Jadi nanti kalau sudah berjalannya waktu, kita sudah pandai merawat, itu adalah fondasi kita, fondasi yang benar, yang baik, yang tertata. Nanti baru kita memilih kambing yang mungkin spek di atasnya yang kita beli awal. Jadi kalau kita merawat kambing yang biasa saja bisa bagus, apalagi kalau kita merawat kambing speknya di atasnya, kita rawat bagus, mungkin keyakinan kita semuanya kan, keyakinan Anda semuanya pasti bisa lebih bagus lagi. Jadi itulah sebuah perjalanan teman-teman semuanya, sebuah program. Kita harus benar-benar mengutamakan sebuah program awal kita itu apa. Kalau kita ingin beternak, contohnya di kambing PE, kita pertama-tama harus pandai merawat kambing, pintar merawat kambing. Jangan membeli kambing mahal dulu, jangan membeli kambing bagus dulu. Kalau Anda nanti sudah pandai merawat kambing, membeli kambing bagus, membeli kambing mahal itu gampang, mudah teman-teman semuanya. Asalkan Anda pandai merawat kambing dulu. Jadi itu pesan kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula. Jadi memang terus terang kami akan cerita sedikit. Saya dulu beternak mulai umur 18-19 tahun kalau tidak salah. Jadi waktu itu kami masih sangat muda, masih baru lulus sekolah SMP teman-teman semuanya. Jadi waktu itu memang saya melihat kambing PE ini lain daripada yang lain. Beda dengan kambing Jawa, Jawa Randu. Kalau Jawa Randu mungkin kita menjual dengan spek daging. Tapi kalau untuk kambing PE ini kita menjual bukan semata-mata untuk spek daging, spek pasar, tapi ada unsur seninya. Kualitas susunya juga bagus. Itu yang membuat saya kuat untuk terjun dalam kambing PE ini. Padahal waktu itu awal-awal saya terjun, terus terang saya tidak tahu apa-apa. Dan saya pun juga belum tahu itu kambing bisa buat kontes apa tidak, itu kambing susunya dibuat bisa laku apa tidak, saya benar-benar tidak tahu. Saya cuman senang dengan kambing itu, saya rawat bagus. Karena apa? Karena saya terus terang dari kecil, dari mulai SD saya sudah merawat kambing. Tapi merawat kambing-kambing Jawa, kambing biasa teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk masalah perawatan terus terang saya sudah mulai dari kecil, dari SD. Gimana caranya kita mengasih comboran, mengasih pakan, gimana cara kita agar kambing kita bersih, sehat. Itu alhamdulillah sedikit-sedikit saya sudah punya dasar. Karena dari waktu SD saya sudah ngarit terus. Jadi setelah saya lulus sekolah, saya melihat kambing PE ini lain daripada yang lain. Jadi ada unsur seni kalau menurut saya dari dulu itu. Jadi kalau kita permak dengan bagus, otomatis nanti orang lain senang, bisa laku mahal. Toh nanti kalau untuk di daging kan diukur pasar daging, kambingnya juga besar, pasti melebihi di atas kambing Jawa untuk harga. Itu keyakinan saya waktu itu. Dan keyakinan saya waktu itu yang paling kuat adalah kalau sapi saja ada sapi Brahman. Padahal dulu itu sapi cuma sapi putih, sapi biasa. Tapi akhirnya ada sapi Brahman, limusin, simental. Nah, kalau kambing ya inilah teman-teman semuanya. Kalau dulu ada kambing Jawa, sekarang ada kambing PE. Itu adalah sebuah terobosan. Jadi harus diingat, ini sebuah terobosan. Kalau kita beternak kambing Jawa, tidak mungkin harga jualnya sama dengan kambing PE. Beda teman-teman semuanya. Tetap besar kambing PE, tetap bagus kambing PE untuk harga jualnya. Jadi kita harus benar-benar paham itu. Jadi waktu itu keyakinan saya itu memang benar-benar kuat. Kalau kambing PE ini ke depan nanti pasti bisa laku mahal.
Karena apa? Kambingnya besar, didukung kambing besar, kambingnya bagus, beda dengan kambing Jawa Randu. Itu waktu dulu, waktu saya masih mulai terjun. Jadi itulah kenapa kami bisa bertahan sampai saat ini, karena saya memiliki keyakinan. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya sedikit cerita dari kami atau sedikit pesan dari kami, khususnya ke teman-teman kita semuanya yang masih pemula. Dan mungkin kalau untuk cerita kami, perjalanan kami dari awal sampai akhir itu sangat panjang sekali. Tapi insya Allah nanti tetap saya ceritakan, mulai dari cara kita melangkah beternak yang benar, cerita gimana kita bisa punya kambing laku mahal, gimana caranya kita bisa memiliki kambing juara. Jadi Etawa itu memang benar-benar luar biasa teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi walaupun kita membeli kambing biasa, kambing murah, kalau kita rawat bagus bisa laku mahal. Kalau walaupun kita membeli kambing murah, kita rawat bagus bisa juara. Itu ada semua, saya sudah mempraktekkan. Jadi jangan khawatir, semuanya masih punya harapan. Jadi anda semuanya, khususnya yang masih pemula, punya harapan. Bukan cuma saya saja yang punya harapan, tapi anda semuanya itu punya harapan. Jadi gunakan, jangan sampai disia-siakan. Mungkin cukup sekian dari kami, pesan dari kami teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Dan tak lupa semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa, pokoknya yakin, orang mung jare.